Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalaluh fala tutrikuhul awham wasamma kamaluh fala tuhita bil afham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya mau membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-52. Wangdur ila qoulihi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, angan-anganlah pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya terhitung kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang akan didapatkannya, awimra'atin yuzawwijuha, atau pada perempuan yang akan dinikahinya, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa-apa yang ia tuju dalam upaya hijrah tersebut. Fafham qaulahu sallallahu alaihi wasallam, maka fahamilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai terhadap apa yang ia tuju. Wa ta'ammal hadzal amra in kunta dza fahmin. Wassalam. Dan fikirkanlah, angan-anganlah masalah ini jika engkau mempunyai kefahaman. Hijrah di sini diartikan hiya al-intiqalu min watanin ila watanin akhar, bihaitsu yahjurul watanul ladzi kharaja minhu wa yaskunul ladzi intaqala ilaihi, yaitu perpindahan dari suatu tempat waton, negara atau daerah ke daerah yang lain, di mana seseorang akan keluar dari daerah, dari tempat hijrahnya, dan akan berpindah dan menetap di daerah yang ia tuju. Dan masalah ini itu terbagi dalam 3 perkara. Min watonil maksiat ila watonit ta'ah, dari daerah kemaksiatan, tempat maksiat, menuju ke daerah tempat ketaatan. Yang kedua, min watonil ghaflah ila watonil yaqadah, dari daerah, di daerah ini perkataan saja, dari tempat, enak dikatakan tempat, dari tempat lupa, lalai terhadap Allah, pindah suatu tempat supaya ingat kepada Allah. Ya qadha, ini bangun, diartikan di sini ingat kepada Allah. Wa min watani alamil asbah ila watani alamil arwah, dan pindah dari daerah asbah
sesuatu yang bersifat fisikly, bersifatan akal dan panca indera, sesuatu yang bisa diakal dan sesuatu yang bisa diindra, ila watoni alamil arwah, pindah ke daerah arwah ruh atau metafisika, pindah dari fisika ke metafisika. Metafisika kan alam yang tidak bisa diakal dan panca indera, itu namanya metafisika. Sedangkan yang bisa diakal dan panca indera itu namanya fisika. Atau padanan lain banyak sekali, min watonil mulki illa watonil malakut, dari kerajaan pindah ke alam malakut, kerajaan para malaikat. Malaikat itu kan nggak bisa di akal dan panca indera, jadi sama aja dengan arwah. Arwah tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba juga. Amin watonil hisi ila watonil makna, atau istilah lain dari daerah yang bersifatan his panca indera ke watonil makna, ke daerah isi daripada panca indera itu tadi. Min watoni ilmil yakin ila watoni ainil yakin atau hakil yakin, atau berpindah dari ilmu yakin, ilmu yang didapatkan berasal dari keyakinan, diberi kabar orang kemudian kita yakin, itu ilmu yakin. Lalu pindah kepada ainul yakin. Ainul yakin itu seumpama kita melihat, kalau sekarang ada di Indonesia belum pernah ke Mekah, kita diberitahu kalau di Mekah itu ada. Nah itu kita percaya, itu Ka'bah itu ada di sana di Mekah, kita percaya itu ilmu yakin. Ketika kita sudah masuk ke Saudi Arabia, lihat Ka'bah dari jauh-jauhan tapi belum masuk ke daerah Ka'bah, nah itu namanya ainul yakin. Jadi mendapatkan keyakinan karena sudah melihat dengan panca indera, dengan mata. Lalu setelah masuk ke dalamnya area Ka'bah, nah itu namanya hakul yakin, ilmu yang hak, kita saksikan, kita alami sendiri, itu hakul yakin. Jadi perpindahan dari ilmu yakin ke ainul yakin, dari ainul yakin ke hakul yakin, itu juga namanya hijrah. Terus faman hajara min hadil mawatin qasidan hijrati al-wusul ila ridallahi wa rasulihi awil wusul ila ma'rifatillahi wa rasulihi fa hijratuhu musilatun ila Allah wa rasulihi ala hasbi qadi wa himmatihi. Jadi barang seseorang yang hijrah dari perpindahan dari daerah wilayah tersebut yang telah disebutkan di atas, dari alam dohir ke alam batin dan seterusnya, dari ilmu yakin ke hakul yakin, dan tujuannya dalam hijrahnya untuk bisa wusul, nyampe untuk mendapatkan ridhonya Allah dan Rasulnya, atau tujuannya wusul ila ma'rifatillahi wa rasulih,
untuk mengenal Allah dan Rasulnya, fahijratu musilatun ilallah wa rasuli ala hasbi qasdi, maka hijrahnya itu akan mencapaikan dia untuk sampai mengenal Allah dan Rasulnya juga. Nanti tergantung sejauh mana ada tujuan hijrah, niat hijrahnya sejak awal itu tadi. Awil usuli ila ma'rifatillahi wa rasuli fajratu musiratan Allah wa rasulah hasbi qasdi himmatihi. Faman kanat hijratu ila hududin nafsihi wa hawahu faqad khaba qasduhu wa mas'ahu wa ghayatu hijratihi ma hajara ilaih. Jadi barang siapa yang hijrahnya tujuannya untuk mendapat bahagia nafsu, hati, katakanlah hijrah untuk mendapatkan kerjaan, untuk mendapatkan materi, ya hijrahnya hanya sampai situ saja. Tidak akan mendapatkan akhirat. Di Al-Quran disebutkan mangkana yuridul akhirata nazid lahu fi harsi wa mangkana yuridu harsal hadsad dunya nu'tihi minha wa ma laisa lahu fil akhirati min khalaq. Di Al-Quran disebutkan barang siapa yang tujuannya untuk mendapatkan akhirat, maka yuridul harsa akhirata nazid lahu fi harsi, maka akan ditambahi hasilnya, bukan menghasilkan sesuatu yang bersifat akhirat saja, tapi akan nazid ditambahi juga dunianya dicukupi. Tetapi sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya nutihi minha wa ma laisa lahu fil akhirati min khalaq. Jika tujuannya kepada dunia, maka ya dikasih keduniaannya, tapi di akhiratnya tidak ada bagian. Maka di sini yang dianjurkan untuk diangan-angan adalah fahijratuhu ma hajaru ilaih. Jadi tergantung niatnya sejak awal. Makanya jika hijrah untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya, untuk mengenal Allah dan Rasulnya, fa innallaha qayyurun la yuhibbu liman talabahu ayatul bamahu siwa. Allah itu zat yang pencemburu, tidak suka orang yang menuju kepada dirinya kemudian juga mencari yang selain dia. Wal yusul ilaihi mambaqiya fihi min hadhihi wa hawahu. Maka tidak akan nyampe kepada Allah jika di dalam diri seorang tujuannya kepada Allah, tapi juga hawa nafsunya, bagian dirinya juga masih diikut-ikutkan, nggak mau. Allah itu maha suci, maha bersih, hanya mau yang suci-suci saja, yang bersih-bersih saja. La ilaha baru illallah. Ketika dalam diri kita tiada ilah, tiada tujuan, tiada harapan, tiada yang kita gandrungi, cintai, tidak ada yang kita
tempat bergantung, baru ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masih ada setitik harapan, apa yang kita gantungkan, kita cintai di dalam hati kita, maka tidak ada Allah dalam diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.